Rise and Shine, ketemu lagi dengan saya Monica Sinaga ya. Kali ini di Rise and Talk, aku sengaja bikin Rise and Talk ini sebagai sebuah tempat di mana kita bisa sharing banyak hal tentang kebaikan. Atau bisa dikatakan segala hal yang mendatangkan kebaikan. Ya, no gossip, no negatif-negatif. Nah, hari ini aku mau sharing tentang buku yang beberapa waktu lalu dikirim oleh salah satu temanku di Jakarta, namanya Lulu. Dulu kami pernah satu kerjaan, satu company. Kemudian sekarang dia ada di Askrindo. Aku nggak tahu sih posisi dia sekarang apa, tapi yang pasti dia masih eksis on stage. Oke, nah si Lulu ini bersama dengan teman-temannya, dia bergabung di salah satu komunitas penulis namanya Read and Write Creative. Oke, nah dari komunitas itu 7 penulis itu kemudian membuat sebuah buku. Buku judulnya Pelita Kehidupan. Ya, Pelita Kehidupan. Nah buku ini simple banget dan nggak terlalu tebal. Isinya adalah pengalaman, cerita hidup para penulis dengan orang tua mereka masing-masing. Tentunya tidak semua menyenangkan ya, karena memang kenyataannya ada sebagian anak yang tidak memiliki pengalaman yang baik ataupun cukup baik dengan orang tuanya. Tapi meskipun demikian kita bisa belajar dari kedua hal tersebut ya. Dari hal yang baik tentu kita bisa serap kebaikan-kebaikannya seperti apa. Tapi dari cerita yang buruk kita juga bisa membuat sebagai ini menjadi sebuah review buat kita. Kalau kita melakukan kesalahan seperti orang tersebut, nanti dampaknya akan seperti apa dan lain sebagainya. Banyak hal di dunia ini, baik yang buruk ataupun yang jahat ataupun yang baik sekalipun, sama-sama bisa menjadi bahan untuk kita pelajari. Nah, sama seperti saya yang kemudian pengen cerita juga tentang kehidupan saya dengan orang tua saya. Saya lahir dari seorang papa saya yang keras. Selain volumenya memang, volume suaranya keras, orangnya juga nggak kalah keras. Dan mama saya seorang ibu rumah tangga. Papa saya seorang wartawan, jadi saya sejak kecil saya jarang banget ketemu dengan papa saya. Paling seminggu sekali karena memang papa kerja di luar kota. Hari-hari saya lebih banyak dengan mama saya, kakak saya, dan juga anjing saya, namanya Holly. Mama saya passionate banget yang namanya kebersihan rumah. Jadi, aku memang akhirnya jarang main sih sama mamaku. Kakakku juga sekolah, aku masih kecil, belum sekolah, jadi aku lebih banyak waktu dengan anjingku yang namanya Holly. Holly ini yang tempat aku buat cerita, bermain, kadang kita tukar-tukaran makanan, aku makan wafer, aku suap dia, aku makan, udah kayak adikku sendiri lah gitu. Meskipun demikian, aku menyadari betul papa mamaku bukan orang yang sempurna. Ada banyak hal kebaikan yang bisa aku pelajarin melalui mereka. Yang pertama adalah bagaimana aku bisa memiliki sifat dan terus mengasah sifat itu, yaitu ringan tangan terhadap sesama. Kemudian bersikap ramah terhadap siapapun, bersikap baik terhadap siapapun, tanpa memandang suku, agama, apalagi kasta. Dan yang pasti mengena banget di kepalaku, nancep banget itu adalah papa sempat bilang gini, Monik, kamu harus pede sama siapapun. Kamu nggak boleh takut ketemu sama siapapun, karena sama-sama makan nasi. Simple ya, karena sama-sama makan nasi. Jadi lo nggak boleh yang namanya takut
apalagi sungkan ketemu dengan siapapun, mau orang terkenal, pejabat, orang yang lebih kaya, miskin, siapapun. Santai aja, slow aja, kayak gitu. Nah, aku bersyukurnya pesan yang sangat simple itu ternyata nancep sampai sekarang. So, aku bersyukur banget, aku tidak terlalu ngefans dengan siapapun, tidak pernah takut ketemu dengan siapapun. Sungkan, bukan kesungkan ya, tapi lebih ke respect, hormat, sopan santun, etika, attitude, nah itu memang wajib. Tapi kalau takut, enggak. Aku bersyukurnya itu sih. Sesama makan nasi, sama-sama makan nasi. Simple ya? Nah, itu yang aku bawa terus sampai sekarang, dan itu ternyata sangat bermanfaat. Ya, baik dalam pekerjaan ataupun sampai hari ini. Aku bersyukur melalui papahku, aku bisa dapat punya marga, dan itu sangat berdampak sekali sampai sekarang. Karena memang kelebihan orang Batak ya, namanya aku buruh sinaga, ketemu dengan sinaga siapapun gitu, mau aku di Amerika kali, di Papua, di Kalimantan, ketemu di pasar, itu pasti akan jadi saudara. Oke, itu adalah sekelumit cerita tentang kehidupanku bersama dengan papa mamaku. Nah, kembali lagi ke buku ini tentang pelita kehidupan. Kalau kalian teman-teman lagi mau belajar, pingin suka sama baca buku nih, ini cocok banget untuk starting awal. Ya, untuk awal pemula, karena tipis, ceritanya ringan, dan ini cerita apa ya, realita ya, pengalaman itu kan sangat senang sih ya. Kalau aku sih senang, aku nggak tahu kalau teman-teman. Nah, pelita kehidupan ini menginspirasi dan mengingatkan saya untuk bersyukur. Bersyukur karena aku masih punya papa dan mama, mereka sehat, Tuhan izinkan sehat sampai hari ini. Wow, it's a great miracle buat saya. Dan kalaupun buat teman-teman yang ternyata orang tuanya, papa atau mamanya udah lebih dulu dipanggil sama Tuhan, kalian pun bisa diingatkan kembali untuk tetap bersyukur. Karena melalui mereka kita bisa ada di bumi ini untuk sebuah tujuan, dan semata-mata bukan tujuan kita, tapi purpose-nya Tuhan. Tuhan mau rancangkan apa buat kita di bumi ini. Nah, itu bisa berjalan kalau kita lahir dulu kan, kalau kita hidup dulu nih di bumi, dan itu melalui rahim dari seorang ibu dan ayah yang bersatu. Oke, dan aku mau baca di sini sebuah kata pengantar yang buat aku ini keren banget sih. Aku boleh bacain ya buat teman-teman ya. Gimana kalau sambil main gitar? Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri Sang Hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, namun bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan, yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpi-mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka,
namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur ataupun tenggelam ke masa lampau. Engkaulah busur asal anakmu, anak panah hidup melesat pergi. Sang pemanah membidik sasaran keabadian. Dia merentangkanmu dengan kuasanya hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat. Bersukacitalah dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat. Sebagaimana dikasihinya pula busur yang mantap. Ini kata pengantar di buku ini, puisi dari Khalil Gibran. Keren banget ya. Ini mengingatkan kita bahwa yuk kita bersyukur, baik yang masih punya orang tua ataupun yang sudah ditinggal pergi, apapun ceritanya di balik dari masa lalu kita di waktu kecil, kita mau bersyukur karena pada dasarnya setiap manusia satu persatu diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan terlebih dahulu. So guys, jadilah seperti apa yang Tuhan rancangkan. Gak peduli seperti apa masa kecilmu, bersyukurlah karena kita ini adalah